Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatih, atas keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Ini adalah nikmat yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang benar-benar berada di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat perjumpaan dengan bulan Ramadan ini adalah nikmat yang kita semua memiliki tanggung jawab. Dan kelak kita akan mempertanggungjawabkan pertemuan kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Karena itu kewajiban bagi kita adalah mensyukuri nikmat perjumpaan dengan bulan Ramadan, dengan mengisinya dengan berbagai bentuk ibadah yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dan berusaha secara maksimal meninggalkan dari hal-hal yang menjadi sebab kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan ingat, kesyukuran adalah sebab kemakmuran, sementara kekufuran adalah sebab-sebab kebinasaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suriul teladan orang-orang yang menginginkan berada di atas keimanan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menuntunkan amalan-amalan peribadatan yang dengannya seorang hamba menjadi hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan beberapa wejangan, mungkin saya tanya, kemarin pembahasannya apa? Kemarin malam. Lupa. Ya. Tentang puasa, apa saja keutamaan puasa? Ya. Kalau malam sebelumnya lagi tentang neraka, derita akhirat. Yang sebelumnya lagi apa? Hah? Ada contekan. Jangan sampai materi berulang. Ya. Apa judulnya? Yang penting judulnya, jangan I love you ya. Apa judulnya itu? Ya. Nikmat yang paling besar di bulan Ramadan. Ya. Jadi apa yang belum dibahas ini? Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Ramadan sudah. Tentang ahkam sudah. Hukum-hukum belum. Taib. Kita lihat dari definisi puasa secara istilah diterangkan oleh para ulama. Ya. Puasa adalah al-imsak bi niyatin ta'abbudi lillahi ta'ala min asya'il mahsusah fi waqtin muayyanin min syahsil mahsus bi syurutin mahsusah. Puasa adalah penahanan yang harus disertai dengan niat ibadah kepada Allah. Karena ketika seorang menahan diri dari makan dan minum tapi tidak berniat ibadah, maka tidak dikatakan sebagai puasa. Min ahsa'il mahsusah,
Kemudian penahanannya pada sesuatu yang telah ditentukan, tidak semuanya ditahan. Jangan sampai nanti istrinya tanya, kenapa tidak kerja? Saya lagi menahan, saya lagi puasa. Iya. Padahal kerja ini bukan sesuatu yang harus ditahan. Iya. Apalagi seorang kepala rumah tangga memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i ithman ayyudai'a ma yakut. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendosa tatkala ia menelantarkan orang-orang yang nafkahnya berada di atas tanggung jawabnya. Ya. Tapi kemudian fi zamanin muayyan, waktunya pun tertentu. Ya, waktunya tertentu. Ya. Antum menahan diri, mungkin yang sudah berkeluarga, menahan diri dari melakukan hubungan suami istri bukan sebulan penuh. Ya, kalau pengantin baru nanti bisa langsung memutih rambutnya. Ya, tapi waktunya hanya waktu tertentu. Ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Silakan makan dan minum. Ya. Bagi yang berkeluarga, kalau melakukan hubungan suami istri, silakan melakukan hubungan sama istri. Sampai nampak jelas datang waktunya apa? Datang waktunya fajar. Waktunya menahan. Ya. Sampai kapan? Ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari secara sempurna. Ya. Kemudian apa? Min syahsil mahsus. Orangnya yang diperintahkan puasa pun tertentu. Bukan semua orang, bahkan ada orang Islam yang tidak boleh berpuasa. Ada tidak orang Islam yang tidak boleh berpuasa? Dia Islam, tapi tidak boleh puasa. Hah? Siapa? Hah? Siapa orang Islam yang tidak boleh puasa? Ya? Orang sakit. Orang sakit boleh tidak berpuasa? Hah? Orang sakit. Sakit itu ada berapa? Karena tadi dimunculkan sakit. Saya tanya, penyakit ada berapa? Hah? Penyakit terbagi, ya, ada 3 bagian bentuk penyakit. Penyakit biasa, kemudian penyakit alladzi yatararraru bihi, penyakit yang apabila seorang berpuasa akan semakin bertambah penyakitnya. Kemudian penyakit apa? Yang ketiga, alladzi la yurja baruhu, penyakit yang parah, sudah berjalan bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Nah, ini bentuk penyakit karena disinggung penyakit tadi. Iya. Kalau penyakit yang pertama itu tidak ada keringanan, penyakit biasa seperti seorang yang kesandung batu. Kenapa tidak puasa? Sakit kakiku, kesandung batu. Apalagi kalau lebih ringan dari itu, kenapa tidak puasa? Ih, ada panuku. Iya. Sampai panunya bertahun-tahun nanti tidak puasa terus. Maka penyakit yang seperti ini tidak ada keringanan. Penyakit yang ada keringanan, ya, bentuk yang kedua dan ketiga. Ya, penyakit yang seperti apa itu? Alladzi yatadarraru bihi. Penyakit kalau seorang berpuasa dia akan semakin bertambah parah penyakitnya. Seperti orang yang harus mengkonsumsi obat 3 kali sehari, atau seorang yang sudah tidak bisa lagi makan, harus diinfus misalnya. Ya, sementara infus itu apa? Infus itu jenis apa? Jenis makanan. Karena itu dibahas di dalam pembahasan fikih, seperti orang yang diinfus, orang yang disuntik vitamin, suntikan-suntikan yang maknanya kekuatan. Ini kan jenisnya sama dengan makanan, dan ini adalah perkara yang membatalkan puasa. Ini perkara dari perkara yang membatalkan puasa. Ya, sampai hal-hal yang berkaitan dengan orang yang kena penyakit asma, ya, yang menggunakan alat uap. Apakah hal tersebut membatalkan puasa? Uap itu asalnya dari apa itu uap? Hah? Asalnya dari benda cair kan? Dari benda cair. Sekarang uap bagi orang yang kena penyakit asma misalnya, apakah hal tersebut membatalkan puasa? Ya? Maka para ulama menjelaskan, kalau ya, uap tersebut hanya sampai di mulut saja, tidak sampai ke tenggorokan, maka tidak membatalkan puasa. Seperti seorang yang menghirup misalnya, menghirup fresh care. Fresh care itu sampai ke tenggorokan tidak kalau dihirup? Hah? Atau hanya sampai ke rongga hidung saja? Hah? Kalau sampai rongga hidung, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Tapi untuk orang yang sakit bentuk kedua, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man kana minkum maridan aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Ketika dia tidak berpuasa, kewajibannya satu. Apa itu? Mengqadha puasanya. Baik. Kemudian penyakit yang ketiga,
alladzi la yurja baruhu, itu penyakit yang tidak kunjung sembuh, sakit terus menerus. Ya. Maka untuk orang yang sakit seperti ini satu keadaan disepakati oleh para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Tentang orang yang sakit la yurja baruhu. Oh ya. Aftara thumma atama. Dia berbuka tidak berpuasa, maka kewajibannya hanya sekedar membayar fidyah. Ya. Sama kondisinya dengan li ajazin likibarisins. Al-ajaz likibarisins. Orang yang tua renta, sama kondisinya. Karena ada orang tua belum renta. Ya. Ada orang tua biasanya umurnya 70, ya, masih kuat. Ada yang umurnya baru 65, dorong ini, ya, sudah lemah, sudah renta. Maka kalau untuk orang yang renta, ya, al-ajaz likibarisins, maka ketika dia tidak mampu berpuasa, kewajibannya sama dengan orang yang al-marid la yurju baruhu, orang yang sakit terus menerus tidak kunjung sembuh. Kewajibannya apa? Ya, fidyatu ta'am miskin, yaitu membayar fidyah. Taib. Pertanyaan saya tadi apa itu? Orang yang Islam tapi dilarang puasa, siapa mereka? Ya, al-haidu wan nufasa, wanita yang haid dan wanita yang nifas. Ya. Wanita yang haid dan wanita nifas. Wanita haid itu wanita yang seperti apa itu? Apa itu haid? Apa itu haid? Ada yang bilang lampu merah. Haid ini kaitannya dengan apa ini? Kaitannya dengan makan atau apa ini? Haid. Ayo, kaitannya dengan apa haid? Hah? Apa haid? Sudah punya istri? Sudah punya istri? Apa itu haid? Menstruasi. Keluar apa itu? Keluar darah. Sekarang kalau sudah tahu keluar darah, darah yang keluar dari seorang perempuan itu berapa? Ayah, darah apa saja yang keluar? Darah apa saja? Karena tidak semua darah yang keluar dari seorang perempuan itu haid semuanya atau nifas, bukan. Darah apa yang keluar dari perempuan? Yang pertama, damun bikr, darah perawan. Tidak ada darah bercaka, yang ada darah perawan. Kemudian apa? Damun haid, darah haid. Damun nifas, darah nifas. Yang keempat, darah istihadah. Yang kelima, damun fasik, ya, darah rusak. Ini 5 darah yang keluar dari perempuan. Dari kelima darah ini yang dilarang salat dan puasa cuman pada 2 darah, pada darah haid dan darah nifas. Itu yang dilarang untuk salat, ya. Lalu bagaimana ketika seseorang istrinya keluar darahnya? Ya, kadang-kadang sebagian perempuan, sebagian suami juga, oh berarti men ini. Ya, padahal dia harus perhatikan darah itu darah apa. Sekarang contoh misalnya darah haid dengan darah istihadah, itu sama-sama darah, tapi kan ada perbedaan, ya kan? Kalau definisinya darah haid apa? Dia jarayanu damil mar'ati min maudin mahsus fi waqtin mahsus. Itu kalau darah haid. Darah itu apa? Mengalirnya darah seorang perempuan dari tempat tertentu di waktu tertentu. Karena ada darah yang keluarnya tidak tertentu. Darah apa? Darah istihadah. Darah istihadah. Sekarang apa perbedaan darah haid dan darah istihadah? Ketika seorang bisa membedakan darah, dia bisa membedakan ini darah haid atau darah istihadah. Ya. Perbedaan yang pertama berkaitan atau dari sisi warnanya. Darah haid itu warnanya kehitaman, sementara darah istihadah warnanya adalah merah. Ya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua dari sisi tebal tipisnya. Darah haid tebal, darah istihadah tipis. Kemudian yang ketiga dari sisi baunya. Darah haid baunya tidak enak, sementara darah istihadah sama dengan darah ketika seorang terluka tangannya misalnya, seperti itu baunya. Kemudian yang keempat, setelah keluarnya. Kalau darah haid setelah keluar dia tetap sama, tidak mengalami perubahan.
Tapi kalau darah istihadah setelah keluar dia akan menggumpal. Ya. Kemudian perbedaan yang kelima dari tempat keluarnya. Kalau darah haid dari mana? Dari rahim. Sementara dari istihadah kata Nabi apa? Dzalika min irq. Hal tersebut dari urat yang pecah. Lihat ya. Sekarang kalau seorang tahu perbedaan-perbedaan ini akan mudah membedakan mana haid dan mana yang bukan haid. Ya. Dan seseorang, ya, seorang perempuan itu kan mereka beraneka ragam kebiasaannya. Ada yang haidnya 5 hari, ada yang haidnya 6 hari, ada yang haidnya 7 hari. Kan ukuran sedikitnya berapa? Sehari semalam. Ukuran terbanyaknya 15 hari. Kebiasaan perempuan paling banyaknya pada 3, 5, 6, 7. Ini kebanyakan yang perempuan. Kebiasaan mereka dari masa haidnya. Ya. Dan seorang perempuan dikatakan memiliki kebiasaan ketika berulang selama berapa? Salasah marat. Selama 3 kali dia mengulangi waktu yang sama. Misalnya di bulan 1 haid 5 hari, bulan kedua haid 5 hari, bulan ketiga haid 5 hari. Berarti dia memiliki kebiasaan haidnya berapa? 5 hari. Sekarang kalau pada bulan pertama haidnya 5 hari, bulan kedua 6 hari, bulan ketiga 7 hari, sudah punya kebiasaan? Belum punya kebiasaan. Tapi kalau hal ini sampai berulang 3 kali, misalnya sampai 9 bulan, berulang lagi 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, berarti kebiasaannya berapa? Dia memiliki 3 kebiasaan. Tapi jarang perempuan memiliki 3 kebiasaan. Ya. Tapi sekarang misalnya ada perempuan yang memiliki kebiasaan haid 7 hari. Dia memiliki kebiasaan haid 7 hari. Baru berjalan 4 hari berhenti darahnya. Apa yang dilakukan? Ayo. Baru 4 hari sudah tidak ada lagi darahnya. Apa kewajibannya? Iya, kewajibannya mandi. Dia bersuci, melakukan sholat. Kalau di bulan Ramadan dia melakukan puasa. Tapi di hari yang ke-7 keluar lagi. Ayo. Di hari yang ke-7 keluar lagi. Kalau hari ke-7 keluar lagi, darah apa itu? Hah? Karena itu ada masih masa kebiasaannya, maka dia menjalani masa haidnya lagi. Nah, sekarang kalau kebiasaannya 7 hari, kemudian di hari ke-8 keluar darah. Darah apa itu? Darah apa? Seorang perempuan yang kebiasaan haidnya 7 hari, tapi hari ke-8 keluar lagi. Darah apa itu? Ya darah. Darah apa? Dilihat dulu dari sisi warnanya. Kalau warnanya merah berarti darah istihadah. Kalau warnanya hitam, damun fasid, darah rusak. Itu paling mudah membedakan. Karena warnanya darah rusak sama darah haid itu sama, dia hitam. Iya, mudah dalam membedakan. Baik. Kemudian berkaitan dengan wanita yang hamil. Wanita yang hamil itu mungkinkah mereka haid? Nah, wanita yang hamil, mungkinkah mereka haid? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Di antara mereka menyebutkan ya, wanita yang hamil tidak haid, dan ada mereka menyebutkan memungkinkan wanita yang hamil itu haid. Ya. Dan para ulama ya, yang menyebutkan wanita yang hamil itu tidak haid itu selain melihat nas-nas, mereka melihat penelitian para dokter. Dan para dokter menyebutkan bahwasanya darah yang keluar dari seorang wanita yang hamil selain darah ketika akan melahirkan, maka darah tersebut adalah darah damun fasid, darah rusak yang disebabkan oleh suatu penyakit. Maka dari sini kalau dilihat dari pendalilan, maka pendapat yang lebih dekat, lebih kuat bahwasanya wanita yang hamil darah yang keluar bukanlah darah haid. Iya. Sekarang kalau darah yang keluarnya darah yang disertai dengan tanda-tanda melahirkan. Kan seorang wanita kan ada tanda-tanda melahirkan. Biasanya apa itu tandanya? Yang sudah punya istri. Sudah punya istri? Hah? Sudah. Sudah punya istri? Sudah. Itu? Sudah. Sudah. Baru 1. Sebagian perempuan mengizinkan suaminya menikah lagi, tapi dengan syarat-syarat. Ya, dia menyampaikan kepada istrinya, silahkan kalau kita mau menikah lagi, tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, cari yang lebih muda dari saya.
cari yang lebih cantik dari saya, cari yang pelayanannya lebih bagus dari saya, buatkan dulu rumah untuk saya, yang kelima langkahi dulu mayat saya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekarang kan wanita yang akan melahirkan ada namanya pembukaan, ya kan? Kalau keluar darah disertai dengan pembukaan, berarti di sini sebagai tanda wanita akan melahirkan. Kalau darah tersebut disertai dengan pembukaan, maka masuk dalam pembahasan bab damun nifas. Darah apa? Darah nifas. Iya. Dan ukuran darah nifas tidak ada batasannya. Iya. Ukuran tersedikitnya, tidak ada ukuran tersedikitnya. Yang ada itu ukuran terbanyaknya. Ukuran terbanyaknya wanita mengalami nifas adalah 40 hari. Sekarang kalau ada wanita menjalani masa nifas 20 hari, setelah 20 hari berhenti darahnya, apa kewajibannya? Hah? Baru 20 hari sudah berhenti darahnya, apa kewajibannya? Hah? Bersuci, dia mandi, bersihkan diri, menunaikan salat. Kalau bulan Ramadan ditambah dengan melakukan ibadah puasa. Sekarang keluar darah di hari yang ke-41. Darah apa itu? Hari ke-41. Kan ukuran terbanyak wanita menjalani masa nifas berapa? 40 hari. Sekarang kalau keluar darah di hari yang ke-41. Darah apa? Ya? Dilihat warnanya. Kalau merah berarti, kalau warna merah, darah apa namanya? Darah? Ayah, darah apa? Tadi sudah kaidahnya. Kalau warnanya merah berarti darah istihadah. Kalau warnanya hitam di hari yang ke-41 berarti darah apa? Damun fasid, darah rusak. Kan mudah cara membedakannya. Ya. Kalau sudah seperti ini seorang akan mudah. Ini istrinya lagi haid atau tidak? Ya, kan yang dilarang melakukan hubungan suami istri hanya pada dua darah saja, darah haid dan darah nifas. Adapun darah-darah yang lain apa? Dia tetap sholat, dia tetap puasa, dan boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, untuk selain darah haid dan darah nifas. Nah, ini penting seseorang bisa membedakan. Ya, jangan sampai istrinya setiap keluar darah haid, setiap keluar darah haid. Harus dilihat dulu darahnya darah apa dulu. Ya. Kemudian berkaitan dengan sholat juga, seorang perempuan yang haid ini harus diperhatikan. Wanita yang haid boleh sholat atau tidak? Wanita yang haid tidak boleh. Puasa boleh atau tidak? Boleh. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala, kunna nakhidu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam numar bi qada'i siyam wala numar bi qada'i silah. Kami para perempuan-perempuan mengalami haid, mengalami nifas di masa Nabi. Dan kami diperintahkan untuk meninggalkan salat, meninggalkan puasa. Kemudian setelah kami meninggalkan salat, meninggalkan puasa, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha apa? Mengqadha salat. Ya. Tidak perintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Jadi paham sekarang tentang darah? Ya. Sekarang kalau darah istihadah sama darah rusak, ya, seorang perempuan masih tetap sholat dan masih tetap puasa, apalagi kalau yang keluar adalah darah istiharah, darah perawan. Iya, yang keluar darah perawan maka tidak ada. Iya, maka tetap dia sholat dan tetap puasa. Iya. Baik, yang terakhir saya tanya, puasa wajib ada berapa? Puasa wajib ada berapa? Ya, puasa Ramadan dan puasa kasar. Ada puasa kasar, yang ada apa? Salat di qasar, ya, salat di qasar. Puasa asalnya cuma satu, sebagaimana datang dalam hadits Thalhah bin Abdillah. Ya, dia menyebutkan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa yang Allah wajibkan terhadapnya. Maka Nabi mengatakan apa? Asyam fi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, hal alayya ghairuh, apakah masih ada kewajiban puasa selain puasa di bulan Ramadan? Maka Nabi mengatakan, lah, tidak ada.
illa an tatawwu, kecuali puasa sunnah. Tapi ada puasa wajib yang lainnya, puasa yang tadinya tidak ada kewajiban menjadi wajib terhadap seseorang karena hal yang dilakukan oleh seseorang. Puasa apa namanya? Puasa nasar atau nazar? Kalau nasar di Jakarta nazar, huruf zal itu nazar. Iya, sama dengan kata ustadzun itu kan menggunakan huruf zal. Ustadzun bacanya apa? Ustadz, kan ustadz, cuman kadang sudah kelebihan vitamin S akhirnya apa? Ustaz, kelebihan vitamin S. Iya, sama dengan nazar. Iya, seseorang misalnya mengatakan, kalau saya berhasil proyek ini saya akan puasa 5 hari, maka ketika dia bernadar wajib, asalnya tidak ada kewajiban puasa, tapi karena dia bernadar menjadi wajib. Dan Nabi mengatakan apa? Man nadara ayati Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar, nadarnya adalah amalan ketaatan, maka dia wajib menunaikannya. Dan Allah ingatkan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sudah bernadar, maka wajib menunaikannya. Kalau tidak, maka diingatkan dengan azab yang merata. Itu kalau nadarnya ketaatan. Kalau nadarnya nadar maksiat, tidak boleh seorang melaksanakan nadarnya. Misalnya dia mengatakan, kalau saya berhasil proyek ini, kalian semuanya saya akan traktir minum ballo. Nadar apa ini? Nadar maksiat. Maka kalau nadarnya maksiat, Nabi mengatakan apa? Ya, man nadara ayyasallah fala yasi. Barang siapa yang nadarnya bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh menunaikan nadarnya. Puasa nadar. Puasa apa lagi? Puasa apa lagi? Ayo, puasa wajib masih ada enggak? Puasa sunnah. Oh, puasa wajib. Puasa? Hah? Senin Kamis puasa sunnah atau wajib itu? Sunnah. Puasa wajib masih ada atau tidak? Hah? Masih ada? Hah? Puasa apa? Puasa kodok. Mengkodok puasa bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, seperti orang yang sakit, orang yang safar, iya kan? Masih ada lagi enggak? Hah? Puasa untuk membayar denda. Bayar apa? Puasa untuk membayar kafarah. Ya, seperti orang yang bersumpah. Dia mengatakan kepada seorang perempuan, demi Allah saya akan menikahi kamu. Iya. Tapi ternyata ada wanita yang lebih baik dari si perempuan tersebut. Akhirnya dia pun pindah ke lain hati. Maka ketika dia tidak melaksanakan sumpahnya, maka kewajibannya apa? Membayar kafarah. Iya. Dan Allah sudah menjelaskan fakafarahu, dan kafarahnya apa? Iya. Allah memberikan pilihan-pilihan. Yang pertama, memberikan makan kepada 10 orang. Makanan yang biasa dia makan dan makanan yang biasa dinafkahkan kepada keluarganya. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, membelikan pakaian kepada 10 orang miskin. Pilihan yang ketiga, membebaskan budak. Kemudian pilihan yang keempat, kalau dia tidak bisa melakukan kafarah yang sebelumnya, apa? Fasyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Puasa 3 hari menjadi wajib karena apa? Karena dia bersumpah dan dia tidak melaksanakannya, maka disebut dengan puasa apa? Puasa kafarah. Demikian juga ada puasa kafarah lain, seperti seorang yang berjima, melakukan hubungan di bulan Ramadan. Boleh tidak melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan? Boleh kalau malam. Kalau siang? Kalau siang dirinci ya, dirinci. Ya, seperti orang yang safar. Safar kan ada keringanan. Orang yang safar apa? Safar ada keringanan. Boleh bagi orang yang safar untuk tidak berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Menunjukkan bolehnya bagi orang yang safar untuk tidak berpuasa. Tapi orang yang safar itu kan terbagi dua. Ada safar berat dan safar ringan. Ya kan? Orang yang safarnya berat, afdalnya tidak berpuasa. Orang yang safarnya ringan, afdalnya tetap berpuasa. Ya, afdalnya tetap berpuasa. Sekarang yang dilarang untuk melakukan jima dan wajib membayar kafarah apabila terpenuhi 4 syarat. Yang pertama,
dia melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, kemudian dia melakukan di siang hari, ya. Kemudian dalam kondisi dia berpuasa. Kalau tidak berpuasa kan tidak ada masalah. Dalam kondisi dia berpuasa. Kemudian yang keempat, syaratnya apa? Dia melakukannya dengan sengaja. Kalau lupa dimaafkan, kalau lupa. Cuman masalahnya sulit ya, sulit. Masa suami istri lupa berjamaah? Sulit. Iya. Baik. Maka ketika terjadi hubungan suami istri, maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Hurairah, "Bainama nahnu julus inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ija'ahu rajul." Tatkala kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seseorang. Iya, faqal, maka dia mengatakan halaktu. Dia mengatakan celaka saya, celaka saya, celaka saya. Maka Nabi mengatakan, "Malak, ada apa denganmu?" Maka dia mengatakan, ya, waqatu melara'ati wa ini shaimun. Saya melakukan itu terhadap istriku padahal saya dalam kondisi apa? Berpuasa. Maka Nabi menyebutkan pilihan-pilihan kafarah. Ya, pilihan-pilihan kafarah yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, hal tajidu raqabah tu'tikuha. Apakah engkau bisa mendapati budak kemudian engkau memerdekakannya? Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, hal tastati antasumma syahraini mutatabi'ain. Apakah engkau sanggup puasa 2 bulan berturut-turut untuk satu kali jima? Untuk satu kali jima di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafarah apa? Pilihan yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Sekarang misalnya ada seorang yang berpuasa untuk membayar kafarah disebabkan karena melakukan hubungan suami istri, baru berjalan 45 hari. 45 hari sudah 2 bulan atau belum? Belum cukup 2 bulan. Kemudian dia mengatakan, "Oh, saya mau istirahat dulu deh, kayaknya lelah saya." Maka tatkala dia berhenti, dia berarti sekarang kan terputus tanpa udzur syar'i. Maka ketika dia terputus tanpa udzur syar'i, maka dia harus mengulangi dari awal lagi. Yang sudah berlalu itu tidak dianggap. Karena apa? Nabi mengatakan apa? Syahraini mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut, tidak boleh berhenti kecuali kalau ada udzur syar'i. Udzur syar'inya contohnya apa? Seperti ketika bertemu di hari-hari yang dilarang berpuasa. Di hari apa itu? Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik. Ya. Maka ini puasanya menjadi wajib. Dan di sini puasa disebut puasa apa? Puasa membayar kafarah. Baik, masih banyak ya pembahasan tentang hukum-hukum. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Cash ya, konten. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ya hukum-hukum, hal-hal yang harus dipahami oleh seseorang ketika di bulan Ramadan. Namun apa yang sudah kita sebutkan semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini adalah pertemuan yang bermakna, pertemuan yang menjadi sebab kita meraih keutamaan, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bulan Ramadan berlalu kita termasuk dari orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berlalunya Ramadan menjadi sebab ampunan Allah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan kita dari segala siksaannya dan memasukkan kita, orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat yang berada ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah amalia Ramadan yang dibawakan oleh Al-Ustaz. Semoga apa yang dibawakan oleh Al-Ustaz bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang berkeluarga. Kemudian selanjutnya acara yang ketiga yaitu penyampaian atau pengumuman. Kami sampaikan kepada jamaah dan seluruh warga bahwa di masjid kita akan mengadakan solat lail di 10 malam terakhir, dan kalau tidak salah jatuh di malam Selasa atau hari Senin, jadi Selasa dini hari.
dan dimulai jam 1. Jadi kami mengajak kepada jemaah dan juga warga yang ingin mengikuti solat Lail, silahkan datang pada jam 1 dini hari. Kemudian selanjutnya daftar yang akan membawa hidangan buka puasa untuk besok sore di hari Ahad 18 Ramadan. Yang pertama, keluarga Bapak Irwan Yusuf dari Blok B3 nomor 25. Keluarga Bapak Mansur S. AG Blok B3 nomor 19. Keluarga Bapak Iwan Dekuleh Blok B3 nomor 3. Keluarga Bapak Muhlis Blok B2 nomor 21. Keluarga Bapak Sultan Blok B3 nomor 4. Keluarga Bapak Irwan Blok B3 nomor 8. Keluarga Bapak Sulaiman Denyingka Blok B3 nomor 12. Dan yang terakhir, keluarga Bapak Haji Abdul Aziz Baso Detimung dari Blok E3. Itulah tadi nama-nama yang membawakan hidangan buka puasa untuk besok. Dan kepada jamaah yang telah membawakan hidangan buka puasa tadi sore, kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Kemudian selanjutnya marilah kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawu sufufakum, saf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء
إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لهم والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
witir. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.